Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya sudah ada guru-guru kita yang luar biasa hadir di sini. Ada Ustadz Maulana, samping kanan saya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah senang rasanya. Bertemu lagi ya. Hari ini sudah 22 Betul, Syawal. Masya Tapi Allah. kalau masih ada mau bawa puasa sahur masih bisa. Betul, Masya Allah. Ustadz siap ya, semangatnya ditunggu banget ya hari ini. Ustadz Syam apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semangat hari ini ya. Mikdad semangat ya. Semangat insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah ini nih udah lama gak ketemu. Ustazah Lulung apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Nih ngomong-ngomong soal wanita nih ya, lihat Ustazah Lulung nih. Jamaah, wanita itu adalah sebagai ibu atau guru dan pendidik yang paling utama bagi manusia. Kaum ibu yang ideal tidak sekadar dapat mengandung, namun juga harus menjadi seorang ibu yang berkualitas. Nah anak-anak mereka itu tidak cukup dijamin kebutuhan jasminnya saja, namun rohaninya juga lebih penting. Makanya akan kita bahas dalam tema kita yang luar biasa, temanya adalah wanita adalah guru serba bisa. Baik, jamaah Masya Allah nih. Akan seru sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ini kalian sekolah apa bimbel ya? Dia bukan pacar, tapi seseorang yang mencintaiku. Kalau yang itu nggak mau. Ibu, tahu nggak sih kalau nasi di... Masa gua pakai sambel? Tiba-tiba kalian... Beli di mana? Shopee. Beli di Shopee. Oh itu maksudnya? Terima kasih Bu Rika. Pakai motor, cap pakai motor. Tepuk tangan dulu Waduh, dong. Masya Allah. Nih kalau gurunya begini nih, Ini. anak-anak nggak ngantuk. Betul Kangen banget. dengan gurunya, mau Betul datang banget. terus ke sekolah. Betul Bahkan banget. kalau bel udah bunyi, jangan pergi. Itu mau dia lanjut, yang lanjut. kalau misalnya kita udah lulusan itu paling disedihin tuh guru kayak gitu. Aku masih inget banget ya Allah. Nah Ustadz Maulana Afwan nih yang pertama kita akan bahas nih. Kalau semua guru gitu yang ngajarnya kayak gitu pasti anak-anak tuh semangat gitu ya. Nah tapi yang aku pengen tanyain tuh sebenarnya apa sih Ustadz sesuai tema kita hari ini kelebihan wanita yang membuat profesi guru kebanyakan adalah seorang wanita. Dan apa perbedaannya dengan kelebihan seorang laki-laki? Mohon penjelasannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Syam dan Bunda Lulung, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Yarfallahu lazina amanu minkum lazina utul ilmu darajat. Akan diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Nah ternyata ada satu kemuliaan yang luar biasa. Di antaranya kemuliaan ketika orang memiliki ilmu. Dan ternyata setelah disurvei tahun 2016 ternyata wanita itu lebih banyak jadi guru, profesi guru. Oh gitu ya. 63%. 63%. Perempuan sementara laki-laki cuma 37% yang jadi guru. Apa maksudnya di sini? Pertanda kelebihan wanita berprofesi guru dibanding laki-laki. Apa sih kelebihannya? Satu, wanita itu memiliki naluri ibu. Makanya Madrasatul Ula itu adalah ibu, pendidik. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya menasihati. Menasihati terus. Itu bentuk kasih sayangnya, bentuk perhatiannya. Tidak ada bosan-bosannya. Kalau bapak mungkin mengamati lagi. Lihat. Tapi ibu tidak ada bosan-bosannya. Dia terus menasihati, dia terus menasihati. Makanya wanita itu
memiliki kelebihan yang luar biasa. Ketika tadi kita lihat, saksikan sendiri, Masya Allah contohnya langsung sosok wanita. Saya langsung juga mengamati di lapangan, saya tuh pernah jadi guru TK, pernah jadi guru SD, SMP dan semuanya. Oh ya Ustadz, pernah jadi guru TK juga Ustadz? Pernah. Ya Allah, Dan Masya ternyata Allah. setelah saya lihat cuma saya sendiri laki-laki. Luar biasa. Itu bukan karena saya guru praktek sholat sama olahraga. Baik, baik. Nah, coba yang lainnya perempuan semua. Karena ketabahan wanita itu luar biasa, kesabarannya, telatennya, bahkan perhatiannya bukan sebagai mata pencaharian, tapi bentuk perhatian, bentuk kesyukuran. Makanya kalau tanya anak laki-laki mau jadi, kalau perempuan, aku mau jadi guru, tapi laki-laki, aku mau jadi tentara, polisi. Nggak ada langsung bilang jadi guru. Kenapa? Mohon maaf, dianggap ini adalah bukan mata pencaharian. Dan memang guru itu alhamdulillah, nanti kita bahas di segmen berikutnya, perihal tentang makna seorang guru. Dan perempuan dalam hal ini ibu memiliki keteladanan dan kesabaran yang luar biasa. Beda mengajar, beda mendidik. Kalau mengajar, orang semua bisa mengajar. Orang bisa dapat pembelajaran dari manapun, media sosial dan sebagainya. Tapi yang namanya mendidik itu luar biasa. 24 jam mengamati. 24 jam melihat. Itulah hebatnya sosok yang namanya wanita dalam hal ini ibu. Karena luar biasanya mendidiknya luar biasa. Kalau mengajar orang bisa. Makanya kelebihan wanita dalam mendidik beda dengan kelebihan laki-laki dalam mendidik. Jadi wanita adalah pendidik, guru, maka laki-laki adalah kepala sekolah. Betul, biasanya itu kepala sekolah laki-laki ya. Jadi ada perbedaan antara mengajar dan mendidik ya. Ya, beda. Nah, wanita itu memiliki kelebihan dalam mendidik gitu, karena dan sabar bentuk juga. kasih sayangnya luar biasa dan kesabarannya baik. betul. Waduh, Masya Allah. Jadi kesabaran, keteladanan. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Iya, Maulana iya, iya. penjelasannya luar biasa. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulu. Ustazah, Afwan izin bertanya nih. Memang sosok wanita itu adalah luar biasa gitu ya. Dalam semua pekerjaan wanita tuh kayaknya bisa deh. Iya, Beda benar, sama benar, laki-laki. Iya, iya. Tapi sebenarnya menurut Islam nih, apa sih kriteria wanita dalam Islam yang bisa menjadi guru di dalam kehidupan? Apakah Itu kriterianya? dia, mohon Oke. penjelasannya Mohon Ustazah. izin, Silakan Kak guru. Mikdad, Ustadz Sam dan Ustadz Nur Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, kalau kita ngomongin masalah bagaimana sih kok perempuan tuh atau wanita itu bisa serba bisa? Ya iyalah, memang dari fitrahnya ya, kalau kita pelajari dari guru-guru kita, memang fitrahnya wanita itu multitasking. Multi talenta. Bayangin sambil gendong anak, sambil goreng-goreng, ya kan? Sambil nelpon, bahkan jadi sebelah kanan ngegoreng, sebelah kiri dia yang namanya gendong anak, bahkan dia selipin HP di sini, kulkasnya terbuka, tuk. Ya itu, jadi 4 pekerjaan bisa langsung. Jadi bagaimana dalam kriteria Islam ini bahwa sebagai wanita bisa menjadi serba bisa tuh gimana ya? Tentu saja kriteria pertama adalah memberi uswatun hasanah yang baik. Gak bisa dong kita jadi guru kalau kita sendiri maaf banget memberikan contoh yang gak baik. Jadi pertama itu adalah madrasatul ula. Dia sebagai ibu akan dicontoh sama anak-anaknya. Sebagai tadi ibu guru, kenapa dia ceria yang tadi kita saksikan tayangannya. Karena memang pada zaman now gak bisa diseriusin. Betul. Karena yang namanya belajar zaman sekarang ini maaf. Kalau ceramah tadi guru kita dinyatakan banyak. Betul. Di sosial media. Gimana caranya biar belajar menyenangkan? Ini yang pertama ya. Jadi Betul. memberikan uswah yang baik. Uswah kan gak harus yang gimana gitu ya. Tapi cocok dengan zamannya. Dan profesinya. Karena apa pemirsa? Karena kullun ya'malu ala syakilati. Tiap-tiap orang itu akan berbuat, akan beramal sesuai dengan profesinya, wataknya, dan juga kebiasaannya. Oh kalau guru matematik, toh sendiri kan misalnya pelajarannya kan sangat-sangat rumit. Kalau dibikin rumit lagi suasananya, waduh bisa pusing pala Barbie. Nah gini. Dan pemirsa, yang kedua dari segi ilmu dan adab. Tentu saja yang seorang wanita harus memiliki ilmu sesuai dengan zamannya lagi. Ilmu matematika, jadi guru matematika, ilmu ini, ilmu itu, ilmu hadis dan sebagainya ini penting. Karena apa? Bahwasanya wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kita mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya. Kenapa ini menyenangkan? Karena dia bisa menguasainya. Kenapa nggak bisa menyenangkan? Karena dia mungkin belum menguasai pelajaran itu. Jadi pada saat kita mungkin
mendidik anak kita atau mendidik apapun, apalagi jadi ibu, pemirsa ya. Jadi ibu nggak pernah kita belajar, tahu-tahu kita menikah, tahu-tahu kita punya anak, bagaimana cara mendidiknya, tahu-tahu ada baby blues, tahu ini, tahu-tahu itu, nggak ada pelajaran, tiba-tiba nalurinya jadilah seorang ibu. Ngedidik anak harus begini, lah kita nggak pernah belajar. Karena kadang kalau misalnya kita masih remaja, ngomongin pernikahan, belajar dulu, nikah lagi, belajar dulu, kuliah yang benar, digituin sama orang tua kita. Jadi ini adalah proses alami. Maka ilmu penting, belajar lagi dan ada penting. Semua dapat dari guru-guru kita. Sebagai wanita jadi guru, tapi kita juga punya di atas lagi, guru kita lagi, guru kita lagi. Maka kita doakan guru-guru kita. Mungkin ada guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru pesantren, guru kuliah, semuanya adalah guru kita. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifama hubukum, kaifama ahwakum, jeng 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 jeng. Waduh, Jadi siapalah kita tanpa guru? Terutama guru kita adalah ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, orang tua kita di rumah, orang tua kita juga di sekolah. Tuh 2, 3. Di sekolah. Nah begini, jadi sebagai seorang murid ya kan, sebagai seorang yang belajar yang banyak, ilmu itu penting dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah yang namanya menjadi seorang wanita yang katanya dibilang guru yang serba bisa, harus banyak belajar. Punya anak cerewet, punya anak mungkin petakilan kalau ke bahasa Betawinya. Itu jangan marah, kenapa? Itu menambah kecerdasan kita sebagai seorang ibu. Iya dong, kenapa nih anak Betul. petakilan? Betul, Jangan-jangan betul, kitanya petakilan. Nah itu dia. Garitilan. Jadi anak Ustazah Lulung gak ada yang petakilan dari Oh, iya. Ustazah Lulung. Iya sih. Karena ngikut bapaknya. Oh, karena ikut bapak. Karena anak perempuan itu milik bapak. Oh, iya, Anak benar. laki-laki milik ibunya. Iya benar Masya juga Allah. sih. Bukan saya yang ngomong. Iya, iya, Intinya iya. Ustazah adab itu juga penting ya. Adab penting Nah, dong. ya, baik. Itu luar biasa nih. Jadi guru itu adalah profesi yang sangat-sangat mulia. Mulia. Insya Allah juga mendapatkan pahala jariah. Amin ya robbal Kalau alamin. kita niatnya baik ya. Guru tanpa tanda jasa. Nah gitu itu ya. dia Masya Pahlawan Allah. tanpa tanda Baik jasa. selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, apa nih izin bertanya? Iya siap. Ini seorang ibu itu kan akan menjadi apa ya, guru pertama nih bagi anak-anaknya. Al-Um, Kajian ya. Madrasatul Ula. Betul, Mm-mm. nanti jadi gurunya Baraka yang pertama berarti kan Ya, kajian. Nah ini sebenarnya bagaimana nih langkah dasar yang harus wanita tanamkan saat menjadi guru untuk anak kita. Nah, pasti Mohon ya, penjelasannya. pas banget Betul punya bayi banget nih. nih. Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, tabik guruku Ustaz Lulung, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang ibu adalah pendidikan atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka subhanallah, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang ibu, apa dasar yang harus dimiliki oleh seorang ibu agar bisa menjadi pendidik yang luar biasa bagi anak-anaknya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, yang pertama tentu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah anak sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana titipan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita seringkali mendengar sebuah riwayat, ada orang tua yang hendak melangkahkan kakinya ke surga namun ditarik oleh anaknya. Kata anaknya, "Saya tidak mau ya Allah divonis masuk neraka, sedangkan orang tua saya masuk surga. Padahal saya tidak sholat bukan karena saya tidak mau sholat, tapi karena saya tidak pernah diajari sholat oleh ibu dan ayah saya." Maka langkah pertama adalah kuatkan niat atau bulatkan niat kita mendidik anak-anak menjadi anak soleh yang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niat yang lurus.
Yang kedua, apa yang harus dimiliki? Tentu saja kesabaran yang berkualitas. Jadi kualitas kesabarannya ini harus ditingkatkan. Beda banget gitu ya ketika anak berangkat ke sekolah. Sedangkan anak diajar sama orang lain saja, kadang orang tuanya nggak sabar gitu. Ini siapa sih gurunya gitu. Apalagi anak diajar oleh diri sendiri. Maka kemarin semenjak pandemi COVID-19 ya, kemudian pandemi beberapa waktu yang lalu dan sekarang masih ada pandemi ini, namun sudah dikurangi levelnya dan ternyata banyak sekali orang tua yang tidak sabar ketika mendidik anaknya di rumah. Mengajari anaknya di rumah. Banyak sekali orang tua yang mengatakan, kapan sih sekolah ini dibuka? Sampai kapan sih anak-anak belajar dari rumah? Kenapa? Karena ternyata mendidik itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka tingkatkan kualitas kesabaran. Kalau sudah ada niat yang lurus karena Allah, kemudian ada kesabaran yang besar. Karena ternyata sabar ini modal yang paling utama. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 surah Ali Imran atau ayat terakhir surah Ali Imran 3 kali diulangi. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, tingkatkan kesabaranmu. Warabitu, kuatkan lagi kesabaranmu itu. Subhanallah, saking pentingnya kesabaran di dalam yakni rumah tangga, di dalam berkehidupan, apalagi menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja sebelum memberikan ilmu secara teori, maka berikanlah ilmu secara keteladanan. Lihat baginda Nabi SAW. Nabi SAW yang diikuti bukan hanya kalimat-kalimatnya. Segala bentuk aspek kehidupannya Rasulullah SAW diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Begitu pula dari anak-anaknya. Maka subhanallah, menjadi pendidik itu bukan hanya sekedar punya ilmunya, tapi ternyata punya niat, punya kesabaran, dan punya keteladanan. Wallahu ta'ala alam. Waduh, setuju banget sama Ustaz Syam. Memang anak Iya. itu adalah peniru terbaik ya. Wah, Apapun yang subhanallah. dilakukan sama orang tuanya itu aku baru berasa banget. Zo tuh semua ngelakuin hampir 99% apa yang dilakuin sama orang tuanya. Allahu Akbar. Nah bener kata Ustazah Lulung tadi tuh, ternyata wanita itu multitasking super. Istilahnya kalau aku pulang dari syuting gitu, dia tuh bisa tuh sambil masak, sambil ngajarin Zo, sambil teleponan ngurusin endorse. Tuh, sambil nutup itu ya, Iya, pintu kulkas ya Allah. Nah ini aku tuh jadi penasaran kok bisa kayak gitu sih perempuan tuh, kenapa sih Ustazah? Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Udah nanti aja ya, tetap di Saluti Indah setelah hal ini. Jamaah, Oke oh deh. jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.